Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik ya, amin. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan jangan lupa absensi terlebih dahulu ya di e-learning. Materi pembelajaran kita hari ini adalah firewall. Jadi, apa firewall itu? Firewall disebut juga sebagai tembok api, tembok pelindung, adalah suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam suatu jaringan internal. Digunakan untuk membatasi atau mengontrol akses terhadap siapa aja yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar. Nah, istilah firewall merujuk pada sistem yang mengatur komunikasi antar dua macam jaringan yang berbeda. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi firewall itu sebagai pos pemeriksa merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal untuk mencegah akses yang tidak diinginkan atau yang diinginkan ke dalam suatu jaringan internal. Nah, bagaimana bentuk firewall? Yaitu dapat berupa program atau software yang diinstal dan juga dapat berupa hardware. Firewall terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama personal firewall. Personal firewall dirancang untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Nah, firewall jenis ini akhir-akhir ini berevolusi menjadi sebuah kumpulan program yang bertujuan untuk mengamankan komputer secara total dan juga ditambahkan dengan beberapa fitur pengaman tambahan seperti proteksi terhadap virus, anti-spyware, anti-spam, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah network firewall. Network firewall dirancang untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya dijumpai dalam dua bentuk ya, yaitu perangkat yang terdedikasi atau sebagai perangkat lunak yang diinstal dalam server. Nah, firewall ini bersifat transparan dari pengguna dan menggunakan teknologi routing untuk menentukan paket mana yang diizinkan dan paket mana yang akan ditolak. Nah, selanjutnya adalah fungsi firewall. 1. Mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. Yang kedua, proses infeksi paket. Yang ketiga, koneksi dan keadaan sambungan. Yang keempat, stateful packet infection. Yang kelima, melakukan autentikasi terhadap akses. Yang keenam, melindungi sumber daya dalam jaringan private. Kemudian, cara kerja firewall itu seperti apa ya? Yang pertama itu adalah packet filter firewall. Packet filter firewall bekerja dengan cara membandingkan alamat sumber dari paket-paket tersebut dengan kebijakan pengontrolan akses yang terdaftar dalam akses control list firewall. Router akan mencoba memutuskan apakah hendak meneruskan paket yang masuk ke tujuannya atau menghentikannya. Yang lebih sederhana lagi, firewall ini melakukan pengujian terhadap alamat IP atau nama domain yang menjadi sumber paket dan akan menentukan apakah hendak meneruskan atau menolak paket tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah circuit level gateway. Circuit level gateway berupa komponen dalam sebuah proxy server. Firewall jenis ini beroperasi pada level yang lebih tinggi dalam model referensi 7 lapis OSI, yaitu OSI yang bekerja pada lapisan sesi atau session layer daripada paket filter firewall. Modifikasi ini membuat firewall circuit level gateway berguna dalam rangka menyembunyikan informasi mengenai jaringan terproteksi. Meskipun tembok api ini tidak melakukan penyaringan terhadap paket-paket individual yang mengalir dalam koneksi. Selanjutnya adalah application level firewall yang disebut juga sebagai proxy firewall.
Firewall ini tidak mengizinkan paket yang datang untuk melewati tembok API secara langsung. Tetapi, aplikasi proxy yang berjalan dalam komputer yang menjalankan firewall ini akan meneruskan permintaan tersebut kepada layanan yang tersedia dalam jaringan private dan kemudian meneruskan respon dari permintaan tersebut kepada komputer yang membuat permintaan pertama kali yang terletak dalam jaringan publik yang tidak aman. Nah, selanjutnya adalah parameter proteksi. Parameter proteksi itu maksudnya adalah apa aja yang dapat diblok ya parameternya, seperti IP address, domain name, protokol, port, dan kata dan kalimat spesifik. Nah, apa yang bisa diproteksi? Remote login, aplikasi-aplikasi, SMTP session, bug sistem operasi, denial of service atau DOS, email box, makro, virus-virus, spam-spam, dan source routing. Nah, sudah selesai pembahasan materi tentang firewall ini. Semoga paham ya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.